Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Kajian Korosi pada Pipa Transportasi Crude Oil Pipeline D SP04 sampai SP05 di Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pipa transportasi crude oil terjadi karena interaksi pipa dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Kerugian akibat korosi adalah kebocoran pada pipa sehingga sisa umur pakai pipa menjadi rendah, sehingga diperlukan suatu pengendalian dan monitoring terhadap korosi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa, untuk mengetahui metode pengendalian korosi yang diaplikasikan, mengetahui laju korosi yang terjadi pada pipa, serta untuk mengetahui sisa umur pakai pipa. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, keadaan geologi daerah penelitian. Pipa penelitian terletak di formasi Balikpapan dengan litologi batu lempung dan batu pasir. Selanjutnya, jenis pipa yang digunakan pada penelitian ini adalah pipa tipe API 5L grade B dengan diameter 10 inch, kandungan karbon sebesar 0,28, sehingga termasuk ke dalam low carbon steel, dengan umur desain pipa sebesar 20 tahun, dengan pipa yang terletak di atas dan di bawah permukaan tanah. Kondisi pipa berupa pipa lurus dan pipa belokan. Adapun jenis fluida yang dialirkan yaitu berupa light crude oil. Data lingkungan yang diambil adalah jenis tanah, pH tanah, resistivitas tanah, temperatur udara, serta kelembaban relatif. Berikut adalah data hasil pengukuran tebal aktual pipa, di mana ketebalan dari pipa ini menunjukkan adanya pengurangan ketebalan yang hampir signifikan terjadi merata pada setiap test pointnya. Dari data yang ada menunjukkan bahwa terjadi pengurangan ketebalan hampir merata, sehingga bisa dikatakan jenis korosi yang terjadi adalah korosi merata dan korosi erosi. Adapun pengendalian korosi yakni dengan menggunakan metode coating, wrapping, proteksi katodik, dan penambahan inhibitor. Berikut adalah contoh parameter untuk perhitungan pada test point 1 seperti yang disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, parameter tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada, sehingga nantinya akan dihasilkan laju korosi dan sisa umur pakai pipa. Berikut adalah hasil perhitungan laju korosi dan sisa umur pakai pipa, di mana laju korosi tertinggi terjadi pada test point 8 dan terendah pada test point 15, sedangkan sisa umur pakai pipa tertinggi yaitu di test point 15 dan terendah di test point 8. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pengurangan ketebalan pipa. Tertinggi terjadi di test point 8 dan terendah di test point 15. Selanjutnya adalah laju korosi pada pipa dengan laju korosi 0,161 sampai 0,205 mm per tahun dengan kategori good. Kategori good ini menunjukkan laju korosi yang terjadi pada pipa tidak terlalu bahaya karena memiliki laju korosi yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, sisa umur pakai pipa tertinggi yaitu di test point 15 dan terendah di test point 8. Kemudian terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi laju korosi yang terjadi pada pipa. Salah satunya yaitu faktor pH, di mana pH ini menunjukkan keterkaitan yang kuat untuk menyebabkan terjadinya korosi, yang dapat dilihat dari nilai regresi yang mendekati 1. Begitu juga dengan resistivitas tanah. Resistivitas tanah juga menunjukkan pengaruh yang kuat untuk terjadinya korosi pada pipa, di mana nilai resistivitas tanah ini termasuk ke dalam kategori highly korosif sampai korosif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah jenis korosi yang terjadi pada pipa ialah korosi merata dan korosi erosi, dengan metode pengendalian korosi secara internal dan eksternal. Secara internal dapat dilakukan dengan penambahan inhibitor, sedangkan secara eksternal yaitu dengan menggunakan metode coating, wrapping, dan juga sistem proteksi katodik anoda korban. Selanjutnya, laju korosi yang terjadi yakni berkisar antara
0,161 sampai 0,205 mm per tahun dengan kategori good. Selanjutnya sisa umur pakai pipa yakni 22,15 sampai 33,83 tahun yang melebihi desain umur pipa yakni 20 tahun. Saran yang diterapkan adalah perlu dilakukan pengawasan terhadap kondisi coating, wrapping, dan anoda korban pada proteksi katodik, kemudian dilakukan recoating dan rewrapping pada bagian pipa yang telah mengalami kerusakan, serta melakukan evaluasi terhadap jenis dan konsentrasi inhibitor yang digunakan. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.